Salat zuhur subhana rabbiyal azim, salat asar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, misalnya gitu. Meski itu hampir sama sebenarnya, tapi berbeda karena ada wa bihamdihi. Kemudian untuk salat maghrib kita baca Allahumma laka raka'tu. Salat isya kita baca subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Salat subuh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma la ilaha gitu. Jadi setiap kali salat berganti terus bacaan. Subhanallah. Ini betul Bapak Ibu. Betul. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adalah yang paling baik adalah ketika seseorang membaca bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salatnya, dia mempergilirkan bacaan. Jadi sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan mendatangkan khusyuk. Kita akan bahasakan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Itu meragamkan bacaan dari sisi itunya. Belum lagi nanti sambungannya. Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlul thana'i wal majdi haqqu ma yaqulu al-'abd wa kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, rabbiyal hamdu, rabbiyal hamdu, rabbiyal hamdu, rabbiyal hamdu. Itu di antaranya. Jadi maksudnya adalah dengan mempergilirkan bacaan-bacaan itu, mau tak mau kita mikir gitu. Jadi habis ini saya baca apa? Habis ini saya baca apa? Tapi kalau bacaan kita sudah fasih betul di lidah kita, seperti yang saya katakan sekali lagi, benar-benar syaitan la'natullah alaihi memanfaatkan ini sehingga dia katakan kepada kita, kamu gak usah mikir, tidak usah berfikir, dia akan keluar dari lidahmu dengan sendirinya, dia akan terucap dengan sendirinya. Nah itu pekerjaan syaitan yang saya kira kita harus memahami ini. Sehingga demikian, mau tak mau ya kita harus menghafal bacaan Nabi SAW. Harus menghafal doa iftitah Nabi sekurang-kurangnya 5, baca rukuk dan sujud 5. Kemudian bacaan yang tidak itu ada 4 ya, kalau saya tidak salah 4 atau 5 juga itu. Bacaan yang tidak. Kemudian nanti bacaan duduk antara 2 sujud ada 2 atau 3 gitu. Yang paling tidak itulah. Kalau ada 5 pas banget gitu. Ada yang cuma 3 atau 2 atau 3. Kemudian nanti bacaan tahiyat itu juga ada dari 5 mungkin sampai 7, sama dengan salawat kepada Nabi SAW. Itu tidak sama ya. Ada salawat Ibnu Abbas, ada salawat Ibnu Mas'ud, ada tahiyat maksudnya tahiyat Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada tahiyat Ibnu Umar, ada tahiyat Umar, ada tahiyat Salman Al-Farisi, ada tahiyat Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Nah, kalau saja kita mau menghafal ini, sungguh satu modal yang sangat besar untuk membangun khusyuk dalam diri kita, insyaallah. Kalau Bapak Ibu ingin membuktikannya silakan buktikan. Jadi kalau ingin tahu buktikan. Gitu. Tapi kalau bacaan masih itu mulu ya, itu terus yang dibaca. Sekali lagi, biasanya kualitas sholat kita sulit untuk berubah. Ini dalam rangka usaha kita harus berikhtiar gimana caranya. Kemudian membaca ta'awudz sebenarnya dari awal. Ta'awudz, Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, beliau menyebutkan bacaan ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam salat khususnya, bukan di luar salat, dalam salat khususnya. Beliau mengatakan itu ada 2 matan. Yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah,
Adapun bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kata beliau enggak ada riwayatnya secara khusus. Kapan a'udzubillah dibaca? Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Yang jelas perbedaan itu terjadi di dalam sholat, bukan di luar sholat. Seperti kita katakan, pada saat kita akan sholat, bahkan hampir ya Allah ma'adam secara khusus, belum menemukan secara khusus imam-imam salaf, termasuk Imam Khalaf yang levelnya ratusan tahun, bukan kalau dari ribuan tahun itu sudah masuk salaf. Kalau ribuan tahun sudah salaf. Kalau ratusan tahun ke bawahnya 700-800 tahun itu sudah masuk khalaf. Seperti Imam Taimiyah, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Tidak ada pernyataan beliau secara khusus mengatakan bahwa sebelum sholat itu kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tidak ada. Akan tetapi hampir semua imam ini mengatakan ta'awudz itu dibaca di dalam sholat. Kapan itu? Setelah doa istiftah. Ini secara khusus. Seluruh ulama sepakat mengatakan dibaca sebelum doa istiftah. Dan setelah doa istiftah kita akan baca Al-Fatihah. Jadi sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan a'udzu billahi itu dibaca cuma satu kali. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan a'udzu billahi itu dibaca setiap rakaat. Jadi setiap rakaat membaca Al-Fatihah baca. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan mau baca ayat baca a'udzu billahi lagi. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i. Bahkan dalam satu qaulnya Imam Syafi'i mau baca Al-Fatihah itu boleh mengeraskan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mungkin yang hampir mungkin tidak diketahui oleh orang yang mengaku bermazhab Syafi'i bahwa a'udzubillah boleh dikeraskan. Coba nanti kita sholat di masjid, orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i kita keraskan bacaan a'udzubillah, kaget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin kaget gitu. Ya kan? Padahal itu mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan a'udzubillah baca setiap rakaat. Namun dalam hal ini ada ulama yang mentarjih ya. Di antara pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena tidak ditemukan dalil secara khusus dari Rasulullah SAW maupun para sahabat yang membaca ta'awudz atau isti'adah pada rakaat kedua, ketiga dan keempat. Jadi Nabi hanya membaca ta'awudz itu pada rakaat yang pertama itu di awal saja. Nah, apa faedahnya ini? Faedahnya disebutkan oleh para ulama itu untuk perisai dari gangguan syaitan. Tapi kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan a'udzubillah itu dibaca itu agar bacaan Al-Quran tidak diganggu oleh syaitan, kata beliau. Agar bacaan Al-Quran kita tidak diganggu oleh syaitan selama dalam sholat itu. Jadi a'udzubillah yang dibaca dalam sholat itu, kata beliau, bukan melindungi sholat itu secara keseluruhan. Berbeda nanti apa yang dipahami oleh sebagian ulama. Ulama mengatakan bahwa a'udzubillah dibaca sebelum Al-Fatihah itu untuk melindungi seluruh sholat kita, mulai dari kita membaca a'udzubillah itu sampai nanti terakhir. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan a'udzubillah dibaca sebelum Al-Fatihah itu maksudnya adalah karena ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, kata Allah, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari syaitan. Hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga Ibnu Utsaimin rahimahullah memahami yang dimaksudkan dari bacaan a'udzubillah ini adalah
untuk melindungi bacaan Al-Quran ketika sholat. Untuk melindungi bacaan Al-Quran sendiri, bukan melindungi keseluruhan ibadah sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pemahaman para ulama. Namun kita wajib yakini bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kalian sholat maka ada syaitan secara khusus yang mengganggu, disebut dengan syaitan khanzib. Seorang sahabat Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi SAW tentang sholatnya yang kacau balau. Ya Rasulullah, aku diganggu oleh syaitan di dalam sholatku, sehingga kacau bacaanku, kata beliau. Sampai-sampai tidak tahu lagi apa yang harus aku baca. Gangguan syaitannya terhadap sahabat yang mulia. Sahabat, ini sahabat Nabi, kita sedang mencerita seorang sahabat yang mulia, bukan manusia biasa seperti kita. Sahabat diganggu oleh syaitan sampai-sampai dia tidak tahu lagi apa yang harus dia baca. Subhanallah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Zaka syaitan yuqalu lahu khanzib. Itu setan itu, kata Nabi SAW. Setan itu namanya khanzib atau khanzab. Khanzib, ada ulama mengatakan khanzab. Idza ahsastahu fata'awwad billah. Apabila engkau diganggunya, digodanya, kata Nabi SAW, diwaswasinya oleh syaitan itu, oleh khanzib itu, fata'awwad billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Wadfil an yasarik, wadfil an yasarik thalatha. Kemudian mudahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali gitu. Kalau dalam riwayat nanti anda pernah baca itu, baca a'udzubillahnya yang 3 kali, meludahnya 1 kali. Tapi sebenarnya riwayat yang banyak ditemukan adalah baca a'udzubillah 1 kali, kemudian meludahnya yang 3 kali. Kalau yang antum dengar selama ini apanya yang meludah beneran? Iya. Nah, kalau kita pahami kalimat ini meludah, betul. Meludah di dalam sholat sebenarnya ada. Nah itu dia, mungkin kalau sholat berjamaah susahnya kita untuk mempraktekkan itu kali. Agak susah kita mempraktekkan kalau sholat berjamaah. Berantem. Iya, bisa berantem kita. Jangan, biasanya kalau berantemnya itu gak tunggu habis sholat. Biasanya kalau orang lagi sholat kita meludah, ini kena dia. Gak ditunggu habis sholat biasanya berantemnya. Sedang sholat itu bisa berantem. Jadi yang paling memungkinkan itu kalau kita sedang berada di pojok kiri, saf paling kiri. Yang di kiri kita dinding gitu, ini paling mungkin untuk meludah gitu. Jadi Nabi SAW watfil ala yasar thalathan, meludahlah sebanyak 3 kali kiri, arah kiri, kata Nabi. Dan riwayat yang lain menjelaskan ke kiri itu maksudnya bukan ke kiri sini, tapi ke arah kaki kiri gitu. Jadi kalau kita pahami ini sebenarnya tidak kena orang sebelah sebenarnya. Tapi harus ini juga ya, susah juga menjamin air ludah kita bulat dia jatuh ke bawah gitu. Karena air ludah kan biasanya memencang gitu. Nah, susah juga biasanya untuk mengatur itu. Tapi Nabi SAW maksudnya itu meludah ke arah kaki kiri. Bisa jadi kan? Karena persepsi kita kalau meludah itu kan mengeluarkan air, ya kan? Meludah dan keluar air, meludah, dan itu bentuk penghinaan, menistakan, melecehkan, merendahkan dengan mudah. Sampai-sampai untuk iblis, syaitan, Nabi mengatakan seperti itu. Jadi ludah itu pantasnya untuk syaitan, bukan untuk manusia. Jadi biar marah kayak apa kita kepada manusia, nggak boleh meludah. Karena ini dilakukan oleh orang-orang kafir dulu terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Mereka meludahi wajah para sahabat yang mulia. Jadi biar marah kayak apa, nggak boleh meludahi manusia. Karena yang pantas meludah itu adalah syaitan. Gitu. Dan bisa jadi yang dimaksud meludah di sini tanpa mengeluarkan air, tapi itu kan nggak keluar itu Pak, ya. Mungkin Allah ma'alam bisa kita pahami seperti itu sehingga nanti tidak ada yang
Namun walaupun tidak keluar ayat, kalau dengar kita seperti itu oleh orang sebelah kita, bisa marah juga dia. Jadi saya kira lihat dulu mempraktikkan ini, jangan sampai nanti akan terjadi keributan ya, karena kita menunda. Ayyuhallazina rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, inna ahadakum idza qama yusalli jaa asy-syaitan falaysa 'alaihi ya'ni khalata 'alaihi salata wa syakkaka fiha. Nabi SAW sungguhnya beliau mengatakan, sungguhnya seorang di antara kalian apabila berdiri dalam salatnya, setan pasti datang untuk mengacau salatnya, untuk mengganggu dan membuatnya ragu, sehingga kata Nabi, hatta la yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu lagi berapa rakaat dia sholat. Nah, berapa rakaat dia sholat? Bapak pernah mengalami ini? Nah itu, jangan salah, ini kerjaan setan khanzir ya. Sehingga bingung, saya berapa rakaat saya sholat ini. Nah, yang parahnya itu kalau kita jadi imam, Pak, itu biasanya keringat dingin muncul itu, Pak. Kalau jadi imam, ini mau banyak di belakangnya. Kita lupa nih, saya berapa rakaat tadi ya? Saya harusnya tahiyat awal ini atau naik ke atas gitu. Itu biasanya saya pengalaman kadang-kadang sampai keringat apa ya, langsung rasanya keringat dingin itu langsung mau keluar gitu. Kalau lupa begitu, sampai begitu itu kerjaan syaitan, dia ingin mempermalukan kita gitu. Lebih dari itu ingin membuat ibadah sholat kita menjadi tidak bermakna, sama sekali. Fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Nabi SAW apabila kalian mengalami itu, kata Nabi, maka lakukanlah sujud sahwi sebanyak 2 kali. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kerjaan syaitan. Inna syaitan ya'ti ahadukum wa huwa fi salati hatta yaftah maq'adahu. Sungguhnya syaitan, kata Nabi SAW, mendatangi kalian yang dalam keadaan salat itu sampai dia yaftahu maq'adatan ini ada yang memahami itu pantat. Dia datang dalam sholat, kemudian dia buka pantat kita ini, itu syaitan. Sehingga nanti seakan-akan dia buat kita ini seperti berhalusinasi, rasanya ada yang keluar nih dari dubur, rasanya ada yang keluar dari dubur ini. Nah, itu kerjaan setan, dia buka pantat kita, kemudian seakan-akan ada yang dia keluarkan itu. Padahal tidak ada sebenarnya, gitu. Tapi perasaannya ada yang keluar nih, gitu. Itu kerjaan setan. Fayakhayyalu ilaihi annahu ahdath, walam ya, dia menduga-duga ini sudah batal kali ini, sudah berhadas. Walam yuhdits, padahal dia tidak batal, kata Nabi SAW. Fa idza wajada dzalika fala yansarifanna hatta yasma' saut. Kalau kalian mengalami hal yang seperti ini, kata Nabi SAW, jangan berhenti dari sholat sampai dia mendengar suara apa maksudnya, Pak? Suara kentut, Pak. Kalau kita dengar suara kentut, baru mungkin kita. Atau kata Nabi SAW, dia didariha, dia mencium bau tidak sedap, bau kentut. Oh ya benar ini yang saya rasakan itu benar kentut ini. Itu kerjaan setan. La'natullah. Jadi selalu mengganggu kita, Pak. Oleh karena itu penting kita berta'awun. Jadi kalau kita merasakan sholat kita sudah nggak beres bacaan, saya sudah baca Al-Fatihah tadi atau belum? Nah, kalau Bapak sendiri sholat, praktekkanlah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Ya, kalau kita sendirian, Pak, boleh keluar yang mudahkan itu. Kalau sendirian. Tapi kalau di masjid susah juga, Pak. Ya. Agak ini juga berkapet. Bagus kapet. Mengurus nanti marah itu. Ya, ludah siapa ini? Ya. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan ini di antara yang ini saya singkat ya, beberapa hal itu memang tidak saya ingat. Termasuk juga disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah
jangan melupakan zikir setelah sholat. Ini saya singkat, ada beberapa hal sebenarnya yang saya sampaikan. Zikir setelah sholat. Ada orang yang habis sholat langsung jalan saja. Sebenarnya itu gambaran orang ini sebenarnya tidak khusyuk sholat. Tidak khusyuk sholat. Itu gambaran orang tidak khusyuk sholat. Habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung jalan, itu nggak khusyuk. Itu ketahuan orang ini nggak khusyuk sudah sholat. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau memang tidak ada yang membuat kita harus buru-buru, kenapa kita harus langsung begitu? Dan saya kira kalau ini terus-menerus dilakukan menjadi bid'ah, menjadi bid'ah. Kita telah melanggar sunnah Nabi SAW. Harusnya setelah sholat kita zikir, dan ini bisa membantu sebenarnya membuat hati kita menjadi kembali. Taruhlah dalam sholat kita agak kurang, dengan adanya zikir setelah sholat itu kita berdoa mohon kepada Allah dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, itu membangun kekhusyuan hati kita sendiri. Kadang-kadang kita merenung, apa ya sholat saya tadi begini. Ya, habis sholat itu kadang kesempatan kita sebenarnya untuk merenung, ya, tafakkur, sa'atan, merenung sesaat penting sambil berzikir, merenung apa nih sholat saya. Karena habis sholat kita langsung jalan, boro-boro sholat sunnah, ya zikir itu tidak. Alhamdulillah. Ini gambaran orang yang sholat tidak khusyuk sebenarnya. Allah Ta'ala ma'alam. Waktu kita begitu singkat, sudah 53. Saya silakan Bapak dan Ibu.